Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Kalisya Fahira sebagai moderator seminar kesehatan Ion pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kami mengangkat tema yaitu hubungan diabetes dan kesehatan usus yang nantinya akan dibawakan oleh Dr. Ita Rosalina. Selamat malam, Dr. Ita. Halo, selamat malam semua. Selamat malam, dokter. Nah, sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan salah satu profesional kesehatan kerja dan edukasi kesehatan. Beliau adalah Dr. Ita Rosalina, seorang dokter kesehatan kerja yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam pelayanan medis, edukasi kesehatan, dan juga manajemen kesehatan. Nah, saat ini beliau membersamai kami di PT ION sebagai tim dokter konsultan dan juga berkomitmen terletak pada upaya membangun budaya kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Dokter Ita untuk memaparkan materinya. Bentar ya, dokter, saya share screen. Iya, Koko sih yang iya Koko yang Oke, baik, dokter, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Alisha. Oke, selamat malam semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Izin boleh tolong konfirmasi suara saya apakah sudah terdengar jelas? Jelas, Dok. Selamat malam, Oke, Dok. ya, terima kasih Pak Johan. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai hubungan diabetes dan kesehatan usus ya. Mungkin banyak yang udah tahu juga kalau memang sebenarnya eh, diabetes itu kan salah satu penyakit yang disebabkan oleh akibat pola makan yang salah istilahnya gitu ya. Mungkin kita tahunya karena terlalu banyak konsumsi makan makanan atau minum-minuman manis seperti itu kan. Nah, memang itulah salah satu faktor pemicu dari diabetes. Tapi sebenarnya ternyata selain dari faktor makanan yang istilahnya dari luar tubuh kita, sebenarnya kan memang juga ada faktor-faktor dari dalam juga, di mana mungkin kita juga sudah ketahui kalau diabetes itu kan sebenarnya ada dua tipe, ada yang tipe satu yang tipe diabetes genetik yang memang istilah sudah bawaan, genetik dari lahir, ada yang tipe 2 yang kita dapat dari istilahnya karena gaya hidup yang kurang bagus atau juga karena dari penyakit yang lain. Oke, nah sekarang coba kita diskusi lebih lanjut lagi. Boleh next slide, Mbak kali saya. Oke, agenda hari ini nanti kita akan bahas pertama apa itu diabetes. Next slide. Nah, jadi diabetes itu seperti yang sudah kita ketahui tadi yang ada tipe satu dan tipe 2, di mana memang diabetes itu secara umum adalah peningkatan kadar gula darah dalam tubuh kita. Jadi normalnya itu kadar gula darah dalam tubuh apabila kita periksa dalam kondisi puasa itu normalnya di bawah 126. Kalau misalnya kita periksakan kadar gulanya itu sewaktu istilahnya tanpa puasa, itu biasanya kadar gula darah normalnya itu di bawah 200 miligram per desiliter. Nah, seiring waktu, semakin hari sekarang ini seperti kita ketahui ya mungkin karena istilahnya makin banyak orang yang mager gitu kan, istilah males gerak, kerjanya cuma scroll-scroll handphone aja gitu kan, olahraga enggak, kerjanya scroll handphone, scroll TikTok, isinya semua yang
makanan viral saat ini gitu kan. Terus makanan yang harus dicoba, 5 makanan terenak kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya kerjanya cuma scroll terus pesen online gitu atau misalnya pergi juga cuma cari hanya kuliner, istilahnya wisata kuliner. Jadi kerjanya cuma makan, tidur, makan, tidur. Akhirnya sekarang Indonesia ini sampai menempati urutan kelima di dunia sebagai jumlah penderita diabetes terbanyak. Luar biasa kan ya? Salah satu bisa kita bilang salah satu kerugian mungkin menggunakan media sosial karena terlalu banyak scrolling TikTok akhirnya malah jadi kena penyakit gula gitu kan. Nah, jadi memang penyakit diabetes ini sangat erat berhubungan dengan gaya hidup kita gitu. Nih, seperti kita lihat mungkin kalau bisa kita bandingkan, eh, nah, bila kita bandingkan dengan negara-negara lain gitu, seperti yang terutama yang banyak memang masih di Tiongkok, India, terus kemudian juga diikuti oleh Amerika Serikat ya. Tuh, jadi memang yang kita ketahui memang negara-negara tersebut memang terkenal dengan yang makanannya yang memang istilah berlimpah, makan makanan enak banyak gitu ya. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, selain itu memang seperti tadi yang sudah disampaikan, diabetes yang ada tipe 1 dan tipe 2 ini, walaupun mungkin istilah penyebab awalnya beda. Jadi kan tadi yang diabetes tipe 1 itu kan penyebabnya karena genetik keturunan ya. Jadi memang sudah ada kerusakan dari si sel-sel di dalam pankreasnya hingga nggak ada produksi insulinnya gitu. Jadi itu bedanya kalau tipe 1 dia itu istilahnya sudah penyakit bawaan, penyakit genetik, terus tidak diproduksi insulin oleh tubuhnya. Jadi memang salah satu obat yang harus digunakan adalah insulin. Mungkin udah banyak yang dengar ada yang temannya yang kalau harus memakai suntikan insulin atau pen insulin, nah, seperti itu. Nah, kalau tipe 2 itu biasanya memang mungkin insulinnya ada gitu, tapi mungkin sudah terjadi resistensi insulin atau istilah insulinnya udah nggak mau kerjasama lah gitu. Atau bisa juga terjadi penurunan dari produksi insulin oleh si pankreas. Bisa karena dia mungkin obes, gemuk gitu ya. Atau bisa juga karena misalnya ada penyakit lain seperti misalnya darah tinggi. Terus juga misalnya selain itu ada faktor-faktor lain kerusakan dari si pankreas itu sendiri gitu. Bisa juga dari si eh, pencernaan yang tidak bagus yang menyebabkan adanya resistensi insulinnya begitu. Oke, next slide. Oke, lewatkah Mbak atau Dokter ya dokter. ya? Mungkin kalau boleh tahu sambil nunggu, boleh sambil raise hand, apakah di sini ada yang sudah menderita diabetes? Ada tombol reaksi di bawah itu bisa si jempol tuh. Kalau untuk yang misalnya diabetes gitu. Jadi saya tahu nih berapa di sini yang diabetes ya. Semoga sih nggak ada ya. Oh, Ibu Ratna. Oh, baru pra diabetes. Berarti udah harus jaga-jaga nih ya, Bu Ratna ya. Oke, terima kasih nih responnya Ibu Ratna. Oke. Ada lagi mungkin nggak ada ya. Aduh, syukurlah.
kalau begitu. Oke, jadi memang kita lihat dari prevalensi diabetes ini dari awal tahun 2000 ke tahun 2, sebenarnya waktu itu udah ada istilahnya kalau para peneliti itu kan mereka biasanya sudah ada semacam proyeksi di kira-kira di berapa tahun mendatang gitu nih prevalensi diabetes di Indonesia gitu kan. Mereka waktu itu istilahnya mengira-ngira kayaknya tahun 2030 lah nih baru akan tercapai di 11,7% gitu kan. Gak taunya ternyata baru di tahun 2023 aja prevalensi 11,7%-nya ini sudah tercapai gitu. Jadi sedemikian cepatnya ya gitu, semakin istilahnya semakin cepat banget gitu banyak sekali penderita diabetes di Indonesia sekarang ini gitu. Oke, next slide. Nah, mungkin ada yang nanya, apa sih mikrobiota usus gitu kan? Mikrobiota itu sebenarnya adalah mikroba-mikroba, jadi yang tinggal di dalam usus itu biasa merupakan gabungan dari bakteri, jamur, parasit, termasuk juga si virus, jadi itu kita sebutnya mikroba. Dan di dalam usus itu juga memang kita butuhkan mikroba ini. Nah, jadi istilahnya mereka itu yang mikrobiota yang baik lah istilahnya. Jadi mereka memang sangat membantu kerjanya usus untuk bisa mencerna serat, terus memproduksi juga untuk yang SCFA ini yang fatty acid yang baik gitu kan. Terus juga bisa melindungi sistem imun, juga untuk membantu mencegah peradangan dan metabolisme untuk pencernaan kita juga. Next, ya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya pengaruh usus terhadap diabetes ini? Nah, ada seperti tadi sudah di awal diceritakan, jadi sebenarnya si mikrobiota ini kan dia ada kegunaannya untuk metabolisme pencernaan usus. Jadi ada jumlah di dalam usus kita itu sudah ada istilah gampangnya bakteri ya, bakteri baik. Walaupun sebenarnya bukan hanya bakteri, tapi ada bakteri, virus, jamur, gabungan mereka itu disebutnya harusnya mikrobiota gitu. Tapi lebih banyak orang taunya bakteri aja gitu kan. Jadi si bakteri baik ini sangat berguna. Nah, tetapi selain bakteri baik di dalam usus kita sudah pasti ada yang istilahnya lawannya, si bakteri jahat. Nah, bakteri jahat itu biasanya kita dapatkan dari mana? Bisa dari infeksi gitu kan. Bisa juga dari makan makanan yang terlalu berlemak, terlalu tinggi gula, terus juga makan makanan yang pengawet, yang cepat saji seperti itu. Nah, itu ternyata mereka mengandung banyak bakteri-bakteri yang istilah bakteri tidak baik gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata eh, jumlah antara si bakteri baik dan yang bakteri tidak baiknya itu tidak seimbang, di mana bakteri kurang baik ya lebih tinggi. Nah, itu yang kita sebut terjadinya disbiosis usus. Jadi terjadi namanya leaky gut. Jadi kayak istilahnya eh, pencernaannya rusak gitu ya. Nah, sehingga begitu terlalu banyaknya bakteri jahat, otomatis adanya zat asing yang masuk ke dalam peredaran darah hingga terjadi suatunya peradangan atau inflamasi sistemik. Jadi peradangannya ke seluruh tubuh. Nah, begitu terjadinya peradangan, harusnya kan salah satu kerjanya dari si bakteri baik ini kan dia juga untuk menjaga kemampuan insulin untuk mengolah gula darah. Nah, kita sebutnya karena dia tidak mampu lagi untuk bekerja dengan baik, itu namanya terjadi resistensi insulin.
gitu. Jadi insulinnya udah nggak bisa bekerja, udah nggak bisa mengolah gula-gula darah yang ada di tubuh kita hingga terjadilah diabetes tipe 2. Tuh. Nah, selain itu karena si bakteri bakteri baik ini juga dia mempengaruhi regulasi imun, tadi kan metabolisme juga. Terus dia juga mengeluarkan fatty acid, asam-asam lemak yang juga bisa membantu untuk mendukung dari kerjanya insulin. Dan karena itu juga tidak ada, otomatis jadinya makanya lebih mudah terjadinya diabetes tipe 2. Jadi cara kerjanya itu si mikrobiota itu pertama dengan dia karena ada inflamasi, jadi tidak bisa uh, kerja insulin dengan baik. Terus selain itu regulasi imun juga tidak terbentuk, makanya jadi lebih mudah peradangan gitu kan. Selain itu juga adanya fatty acid yang kurang menurun, produksi dari mikrobiotanya hingga sensitivitas insulinnya juga menurun gitu. Oke, next slide. Nah, jadi ini yang gambaran lebih gampangnya nih. Jadi kalau kita lihat ada gambaran bakteri ini yang sebelah sini ya. Saya bisa pointer pakai apa ya? Oke, iya betul. Baik. Oke, nah di sini ada kita lihat nih ada gambaran bakteri-bakteri yang tidak baik gitu kan. Terus ditambah juga dengan bakteri tidak baik yang dari makanan, cepat saji, makanan yang berpengawet, minum-minuman berpengawet dengan segala jenis bahan kimianya gitu kan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini nanti akan menyebabkan jadinya peradangan, adanya nanti uh, LPS yang menaik, terus butiratnya malahan turun. Jadi itu sistem imun di dalam tubuh kita bekerja. Nah, karena dia bekerjanya kurang baik, metabolismenya terganggu, timbulnya peradangan, akhirnya terjadilah gangguan tadi si insulin. Jadi namanya insulin resisten. Nah, selain itu juga adanya peradangan langsung dari bakteri jahat tersebut juga akan menyebabkan gangguan dari insulin juga. Selain itu juga si peradangannya juga mengganggu kerjanya permeabilitas usus. Jadi istilah kerja ususnya harusnya terjadi pertukaran sel-sel, terjadinya pertukaran enzim-enzim itu tidak terjadi. Seperti itu. Sehingga kalau metabolisme terganggu, otomatis itulah menjadi timbul diabetes. Itu untuk cara gampangnya seperti itu. Oke, next slide. Nah, sekarang peranan prebiotik terhadap penyakit diabetes. Oke, kalau prebiotik ini mungkin ada yang masih agak bingung prebiotik dan probiotik ya. Sebenarnya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Dimana kalau prebiotik itu istilahnya adalah makanan untuk si probiotik. Probiotik itu bakteri baiknya. Gitu. Jadi bakteri baik yang probiotik. Nah, yang prebiotik adalah justru induknya, makanannya untuk probiotiknya. Jadi kerjanya nanti dia untuk menyeimbangkan tadi si mikrobiota ususnya, terus juga dia prebiotik ini juga meningkatkan sensitivitas insulin, terus juga menurunkan dari peradangan yang seluruh tubuh itu juga bisa. Selain itu juga prebiotik ini biasanya alaminya itu sebenarnya ada di sayur-sayuran, istilahnya kayak bawang-bawangan, bawang putih, daun bawang, seperti itu. Terus yang banyak serat-serat yang apa istilahnya sulit dicerna oleh tubuh, seperti wortel, gitu kan. Nah, itu yang mengandung prebiotik tinggi. Gitu. Okay, next.
Nah, di sini kita bisa lihat nih, awalnya mungkin dia terjadinya imbalance dietnya. Jadi makan makanan yang nggak sehat, terus makanan yang cepat saji seperti itu. Hingga terjadi tadi ketidakseimbangan dari bakteri baik dan bakteri jahat masuk dalam usus sehingga meningkatkan peradangan di usus. Lalu insulin juga, insulin resistennya meningkat, PS levelnya meningkat, terus fatty acidnya juga meningkat, terjadilah infeksi. Kemudian setelah itu kalau kita ada konsumsi probiotik dengan ini harusnya ada prebiotiknya. Jadi probiotik dan prebiotik, nah itu nanti dia akan membantu untuk mengubah si yang tadi disbiosis yang warna merah ini khususnya menjadi warna hijau atau eubiosis. Eubiosis itu artinya udah terjadinya keseimbangan antara si bakteri baik dengan bakteri jahatnya. Gitu. Oke. Nah, setelah itu kalau sudah terjadi keseimbangan di bakteri baik dan bakteri jahat, otomatis nanti akan metabolisme dari pencernaan itu akan bekerja dengan baik. Hingga nanti si fatty acidnya meningkat, LPS-nya juga menurun, bilirubin acidnya juga sesuai dengan seharusnya. Kemudian dia akan memicu si metabolisme dari gulanya, hingga pankreasnya juga ikut bekerja dengan baik. Kalau pankreas sudah bekerja dengan baik, otomatis nanti pankreas juga akan mengeluarkan sel-sel imun yang istilahnya imun yang baik yang bisa bekerja untuk membantu mekanisme dari kerjanya si gula darah gitu hingga terjadilah kadar gula darah yang juga normal. Oke, next. Oke, nah ini. Jadi kalau prebiotik itu contohnya ada inulin, fos, benicaros, itu dia sebagai pemberi makanannya untuk bakteri baik. Nah, bakteri baiknya yang namanya probiotik yang ada sering kita dengar lah ada iklannya itu yang mengandung lactobacillus, bifidobacterium. Pasti tahu kan yang minuman-minuman itu. Nah, kemudian selain itu ada juga nih yang dari fermentasi alami seperti si yogurt, kefir, tempe, kimchi, kombucha. Nah, kalau yang fatty acid-nya itu yang seperti butirat. Kalau ini sudah ada di dalam tubuh kita. Next. Nah, ini tadi yang sumbernya, sumber prebiotik. Ada yang alami, ada yang sintetis. Alami seperti yang ada di Viterra itu namanya Benicaros. Itu terbuat dari ekstrak wortel yang sudah diekstrak dengan istilahnya mereka punya teknologi tersendiri yang sudah dipatenkan hingga menjamin bahwa hasil dari ekstraknya itu akan menjadi salah satu prebiotik terbaik gitu karena menggunakan ekstraksi khusus. Nah, selain itu yang lain selain wortel yang dari akar cikori, bawang-bawangan, terus dari oat, barley, juga dari buah-buahan seperti apel, jeruk, pir juga ada gitu. Nah, selain itu juga ada juga yang prebiotik sintetis. Ini yang sintetis, laktulosa, polidextrose. Ini biasanya kadang suka juga ditambahkan di susu-susu untuk anak-anak. Oke, next. Nah, tantangannya adalah sekarang sudah banyak kita temukan ya polusi di mana-mana gitu kan. Istilahnya sekarang susah banget gitu untuk cari udara yang segar. Kalau dulu kan istilahnya kita mau pergi ke puncak pun masih kayaknya oh ya udaranya beda ya gitu ya. Sekarang kita udah sampai atas juga masih sama gitu kan. Yang kecium juga masih juga bau knalpot juga, bau kendaraan juga gitu. Jadi memang udah sulit sekali untuk mencari daerah yang bebas polusi. Nah, selain itu juga
makan makanan yang kita makan juga sekarang ini sudah makanan-makanan yang istilahnya rendah seratnya. Jadi kebanyakan tuh hanya tepung-tepungan seperti itu. Bahkan istilahnya daging-dagingannya pun kan eh, komposisi antara daging dengan tepungnya itu lebih banyak tepungnya gitu kan. Dia rendah serat, otomatis dia pastinya gizinya kurang lah ya. Terus juga otomatis kalau rendah serat itu banyak penelitian yang sudah membuktikan kalau makanan-makanan yang rendah serat itu dia akan bisa melemahkan mikrobiota usus. Itu. Oke, next slide. Nah, cara mencegah diabetes. Ini sebenarnya mungkin gak banyak orang yang tahu pasti ya. Jalan utama nomor satu udah pasti dari memperbaiki diet dengan makan makanan yang sehat, banyak tinggi serat, terus makan makanan yang banyak mengandung prebiotik. Selain itu juga mengurangi makanan cepat saji, makanan olahan, dan mengurangi yang makan makanan yang menggunakan gula tambahan. Tambah lagi dengan gaya hidup yang aktif. Jadi nggak boleh mager aja gitu kan. Jadi harus gaya hidup aktif, olahraga rutin minimal 30 menit per hari hingga bisa meningkatkan juga sensitivitas insulin ditambah dengan menjaga berat badan ideal. Nah, selain itu juga suplemen makanan yang baik itu juga akan sangat membantu. Contohnya apabila kita mengkonsumsi suplemen prebiotik untuk menjaga mikrobiota usus hingga mendukung keseimbangan gula darah dan mengurangi peradangan dan juga membantu mengurangi resistensi insulin. Right? Nah, ini adalah salah satu yang superfood nih, Tetracyl mystery. Mungkin pasti udah banyak yang tahu ya. Kalau Tetracyl mystery ini dia salah satu superfood terbaik dengan antioksidan yang terbaik yang akan dapat membantu mengurangi peradangan. Nah, jadi dia penuh dengan mikroalga uniseluler, terus juga mengandung superoxide dismutase atau SOD hingga bisa membantu mengurangi stres-stres oksidatif yang terjadi, yang dimana kita ketahui kalau stres oksidatif ini juga salah satu yang dapat menyebabkan kerusakan dari si pankreas, menyebabkan juga kerusakan dari pembuluh darah, juga menyebabkan kerusakan banyak organ kita yang istilahnya memang sekarang itu rusaknya itu karena dari sel oksidatif. Jadi kayak tadi dari polusi, dari bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita seperti itu. Oke, next slide. Nah, ini salah satu dukungan ilmiah terkait Tetracyl mystery ini, di mana memang sudah terbukti di mana hanya dengan mengkonsumsi Tetracyl mystery ini dalam jangka pendek itu sudah bisa meningkatkan kekuatan dari otot tulang rangka kita. Tuh, jadi dia kerjanya dengan cara meningkatkan ekspresi gen dari otot. Jadi meningkatkan metabolisme si otot-otot kita untuk apa istilahnya menambah untuk memasukkan atau uptake untuk si oksigennya hingga jadi kemampuan untuk kita bernafas itu akan lebih baik sehingga kerja dari otot paru-paru dan jantungnya juga lebih sehat seperti itu. Ini sudah ada bukti ilmiahnya. Jadi istilahnya suplemen yang kita konsumsi itu bukan hanya katanya bagus gitu, hanya kata si A, si bapak ini ada minum suplemen ini loh, dia bilang sih katanya oke nih gitu. Tapi
kalau si tetraselmis cui ini bukan hanya katanya, tapi memang sudah ada penelitian yang membuktikan bahwa memang tetraselmis cui ini sangat membantu sebagai antioksidan yang dapat memperkuat untuk metabolisme dari sel-sel otot kita. Oke, next. Nah, ini kalau yang dukungan ilmiah untuk yang terkait dari prebiotiknya. Jadi, hasil penelitian ini sudah menunjukkan bahwa prebiotik dalam tubuh kita itu berperan sangat penting untuk memperbaiki mikrobiota usus hingga akan berdampak positif pada tadi pengelolaan diabetes tipe 2. Jadi dengan bakteri baik di dalam tubuh kita, dalam usus kita, itu akan sangat mempengaruhi eh, kerjanya usus untuk meningkatkan dari em, efektivitas si insulin gitu. Next. Oke, jadi kesimpulannya memang dengan menjaga kesehatan mikrobiota usus melalui intervensi berbasis diet seperti prebiotik dan probiotik memang terbukti berperan penting dalam mencegah mengelola diabetes melalui pengaruhnya terhadap inflamasi, resistensi insulin, dan juga metabolisme. Jadi dengan usus yang sehat, kita akan juga mendapatkan eh, istilahnya mendapat mencegah penyakit diabetes. Demikian. Next. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dokter Ita atas pemaparannya. Sangat-sangat insightful banget ya tadi pemaparan yang telah dijelaskan. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau bisa langsung on mic dan bertanya langsung ke Dokter Ita. Silahkan. Saya sambil izin minum dulu sebentar ya. Terima kasih. Mungkin sambil menunggu bisa ditulis di chat. Nanti Dokter Ita bisa jawab tanyaan. Oke. Belum ada yang bertanya, kah? Atau mungkin boleh Ibu Ratna menceritakan bagaimana eh, diabetes yang sekarang dialaminya, gejala awalnya, mungkin mungkin banyak yang belum tahu apa sih sebenarnya yang dirasakan kalau seseorang itu menderita diabetes gitu. Kalau boleh Bu Ratna mungkin bisa sharing. Eh, saya nggak tahu, saya em, cek darah, taunya tuh dari cek darah gitu. Saya selama ini tenang-tenang aja karena memang saya nggak suka manis ya. Saya dari muda, oh ya usia saya tahun ini masuk 57. Saya memang tidak suka manis gitu. Manisnya itu paling coklat dan tidak tiap hari lah saya mengkonsumsi yang manis kayak gitu. Tapi saya punya kebiasaan buruk kalau saya ada di rumah, habis makan siang ngantuk saya tidur. Iya, Nah itu saya, jadi mager saya ya Bu ya. ya mager habis makan siang saya ngantuk kan ya bangun pagi saya saat teduh terus olahraga gitu Hmm. masak pulang ya. Nah pulang itu kadang pulang olahraga saya sarapan terus saya masih nanti jam berapa nanti saya stretching stretching gitu loh yoga yang gampang-gampang yang Oh nah iya. udah tuh saya masak nah habis masak makan saya tidur ngantuk sudah ngantuk gitu nah saya tidur kayak gitu saya nah itu yang saya
ternyata karbonya itu cepat jadi gula gitu. Nah, eh, terakhir 6,2. Terus em, saya konsul ke dokternya, kenapa ya saya nggak suka makan manis? Kayak, nah dokternya dari dokter siapa? Ibu ini enggak, katanya habis makan tidur enggak? Oh ya ampun ya Tuhan, iya bener kayak gitu. Terus Ya. ya malam juga kadang-kadang saya telat, ini itu makan buahnya malam nih sudah jam 9 kayak gitu. Habis itu saya tidur. Nah, itu juga bisa kan ya? Ya, Kan betul buahnya. banget tuh Ibu Ratna. Nah, Iya. nah itu. Jadi Terus memang cek darah, uh-uh. ya cek darah, tiba-tiba udah pradiabetes. Terus dokter bilang hati-hati ya Bu Ratna, 6,2, 6,5 sudah masuk diabetes katanya kayak gitu. Ya Jadi itu memang penting. kadang begitu seperti kejadiannya dengan Ibu Ratna nih. Awalnya nggak ada rasa apa-apa, nggak ada keluhan apa-apa gitu. Iya, Begitu periksa medical check up gitu kan, ternyata gula darahnya sudah mulai diambang dan sudah mulai jadi mengalami prediabetes. Memang ada orang-orang tertentu mungkin dia nggak menyadari kalau sebenarnya gejala awal diabetes itu adalah sering cepat lapar, cepat haus, terus gampang mudah lelah gitu. Misalnya malam itu bisa kebangun 2 sampai 3 kali hanya untuk buang air kecil seperti itu. Nah, iya, selain itu heeh. mungkin bisa dirasakan kayak kesemutan di tangan atau di kaki atau baal-baal di tangan kaki seperti itu. Nah, itu mungkin biasanya untuk prediabetes mungkin gejala-gejala seperti ini belum terlalu khas ya, belum terlalu kelihatan gitu. Mungkin yang terasa cuma kok jadi bawaannya ngantuk aja gitu. Gitu ya Iya, Bu Ratna ya, ternyata memang sudah iya, diabetes. Nah, iya. Terus selain, malam, nah bener juga tadi tuh yang Ibu Ratna bilang, padahal beliau nggak suka nih makan makanan yang manis-manis gitu. iya, Tapi ternyata faktor lain memang juga dapat menyebabkan diabetes ini. Jadi faktor lain yang tadi itu yang istilahnya kurang gerak atau gaya hidup yang tidak aktif. Nah, selain itu ternyata ada juga penelitian yang membuktikan kalau eh, kesehatan usus yang kurang baik itu juga bisa menyebabkan si gula darahnya naik karena yang tadi si mikrobiotanya tidak bekerja dengan baik. Nah, misalnya kita kurang makan makanan yang banyak serat atau mungkin makan buahnya kurang, makan sayurnya kurang seperti itu. Akibatnya si bakteri baiknya tidak seimbang dengan bakteri jahat tadi. Gitu, Bu. Nah, tadi Ibu Ratna heeh. saya lihat ada nanya untuk yang makanan prebiotiknya ya. Iya, apa aja gitu sayang. Kalau yang Tadi tadi yang ada makanan prebiotik itu yang alami itu ada di bawang-bawang, bawang merah, bawang putih, daun bawang, terus ada juga di buah-buahan, apel, seperti itu, pisang, dan pisang, wortel. Jadi memang kalau wortel yang ya. di Viterra ini bahan alami dari wortel gitu. Nah, terus kalau probiotik itu biasanya yang bakteri-bakteri Bu. Jadi yang dijual dalam minuman kemasan itu gitu. Oh, yang probiotik. Jadi kayak Ya, cuka apel mungkin ya. tak. Terus kan ada juga sekarang yang teh-teh kombucha, kayak itu kan juga mereka juga gitu. Oh, gitu ya. Oh, gitu. Nah, saya itu minum cuka apel, ini apa? Saya ada penurunan fungsi ginjal. Katanya ini ya jangan ya kalau cuka apel itu ya. Terus kena iki ya. Iya betul banget Bu. Kalau untuk cuka apel memang untuk yang sudah ada penurunan fungsi ginjal itu kita buat Jangan ya. kurang kurang baik lah istilahnya ya. Iya. Heeh. Lain untuk ke pencernaan misalnya yang juga ada sensitivitas di pencernaan juga itu juga Iya. kita tidak sarankan sih Bu gitu. Kalau kombucha gimana? Kalau kombucha untuk Kombucha penurunan. selama pencernaannya aman boleh Bu.
Karena kombucha juga kita ketahui dia juga ada asam ya. Heeh. Ya, Iya. jadi kalau misalnya pencernaannya aman, nggak ada sakit mah, atau nggak lagi Mm-mm. infeksi usus, itu boleh-boleh aja coba. Kalau sekarang saya sih rutin sekarang makan apel Oh sehari. iya, buah ya. Ya, Boleh. apel saya sehari satu. Nah, pisang kadang-kadang karena kaliumnya kan tinggi. Iya, Karena ada penurunan fungsi ginjal ya, saya sekali-sekali aja saya makan pisang kayak gitu. Kalau wortel, atau 3 kali masih boleh, Bu. Iya, betul, pisang Bu. Iya, apa? pisang. Pisangnya maksudnya ya. Hmm, Oh, ya. Nah, terus kalau wortel, kalau saya masak di rumah, saya nggak keluar. Kalau keluar otomatis ya makan di luar ya. Tapi kalau saya masak di rumah tuh eh, pasti ada wortelnya, baik itu di kuah atau saya kukus atau saya cah sayur saya irisin wortel gitu. Nah, boleh. sama lobak putih. Di kuah saya biasanya lobak putih. Kadang ngecah juga saya irisin ada lobaknya sedikit. Terus ngecah juga kan saya biasa bawang putih aja. Sekarang saya campur bawang putih, bawang merah, saya pakein semua. Terus saya juga suka Iya, boleh. eh, irisin daun bawang kalau di sayur yang saya cah, saya campurin aja. Atau di kuah saya cemplungin aja udah. Gitu. Betul tuh, Bu. Jadi udah dapat nih, Bu, semua untuk yang alami dari prebiotiknya ya. Nah, itu. Tapi tetap Heeh. karena kan kebutuhan prebiotik kita juga memang tinggi ya, Bu ya. Jadi mungkin nggak ada salahnya ditambahkan suplemen juga, suplemen prebiotiknya. Ya, kalau nah suplemen iya sih memang kalau kayak daun bawang, bawang putih, bawang Hmm, merah kan nggak bisa banyak kan ya. betul. Wortel juga ya saya juga ya sebatas seporsi kan campur-campur sama yang lain. Nah, kalau vitamin prebiotik itu yang seperti apa? Yang ada di Vitera ini, Bu, saatnya. Oh gitu, Gitu. belum ya, belum masuk ke sesi ini ya, belum Udah, pengenalan. Oh, tadi tadi, Ibu sudah kita bahas. oh gitu. Tadi saya nggak dari Mungkin kurang awal. ini ya, Nggak saya, kurang nggak, saya. besar. Mungkin nggak ada gambarnya memang, karena memang yang kita bahas tadi hanya manfaatnya, Bu. Kalau gambarnya Oh. nggak ada. Oh Iya. iya iya iya. Tadi saya masuk juga sudah telat sih jam tujuh Oh, empat baik-baik. puluh. Tadi saya masuk ya. Saya tujuh mulainya jam berapa sih sebenarnya? Memang memang agak telat tadi ya, bukan 7.30 ya. Memang 7.45 tadi ya kita mulai ya. Oh, 7.45 ya, benar ya. Oh ya Benar. tadi manfaatnya aja. Oh ya ya ya. Mungkin saya yang kelewatan ya tadi. Ya. Karena memang tadi kita bahasnya secara umum sih, Bu. Jadi memang manfaatnya tadi Hmm. sudah kita bahas pas bersamaan Oke. prebiotik. Terus Sup, ada beberapa penelitiannya, Ya, iya. berarti suplemen prebiotik ini suplemen ya, berarti bukan Mm-mm. vitamin ya, bukan vitamin ya. Mm-mm. Masuk Bedanya suplemen kan? Bedanya? Bedanya kalau vitamin itu yang A, B, C, D itu Ya, kita sebutnya ha-ha. vitamin. Oke, Kalau ini yang lain-lain seperti prebiotik. ini kita sebutnya suplemen, Bu. Gitu. Ya, Jadi suplemen itu makanan tambahan. iya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kan saya ada penurunan fungsi ginjal. Amankah gitu? Oke, kalau untuk konsumsi, kebetulan kan untuk yang Vitera ini kan dia hanya berapa mili? 15 mili ya, gitu untuk sekali. Jadi 15 mili diminum 2 kali berarti kan hanya 30 mili. Istilahnya kalau untuk orang-orang dengan gangguan ginjal, itu kan biasanya memang sudah ada batasan untuk konsumsi cairan. Nah, tetapi karena ini konsumsi cairannya hanya sedikit, 1 hari hanya 30 mili tambahannya, jadi masih aman sih, Bu, gitu. Nggak ada masalah. Oh, oh ini cairan ya? Iya betul, cairan, Bu. Berarti 2 sendok makan dong pagi satu sendok, eh, malam Betul. 1 sendok gitu ya. Takarannya 1 sendok makan, tapi enaknya ini sudah dalam bentuk saset, jadi dia sudah Oh, langsung sekali minum, Bu. Mirip, agak-agak oh. mirip dengan yang ini telangin gitu ya. Jadi cuma Ini tinggal, langsung disobek sasetnya langsung glek kayak gitu, betul tidak campur banget, air ya. nggak usah.
mau dicampur di misalnya di minuman lain atau mau ditambahkan di susu atau di manapun sebenarnya boleh. Tapi diminum langsung pun sudah enak rasanya gitu, Bu. Manis gitu. Oke, ini kan kandungannya nih. Kandungannya apa tadi? Apakah kan prebiotik dari Hmm. wortel, bawang kayak gitu kandungannya. Kalau ini untuk prebiotiknya, jadi si Vitera ini dia ada kandungan dari prebiotik dari wortel, sudah diekstraksi dan dipatenkan dengan nama Benicaros. Mm-mm. Nah, selain itu juga ada tambahan antioksidan yang super antioxide, Bu. Jadi super oxide dismutase. Jadi kita sebutnya SOD. Jadi ada dua kandungan utamanya. Jadi itu dua-duanya fungsinya yang satu sebagai antioksidan super kuat, satu lagi untuk prebiotiknya gitu. Jadi dua-duanya gunanya untuk antiinflamasi, untuk mencegah kerusakan pembuluh darah, terus juga membantu untuk mencegah resistensi insulin, untuk anti-aging, terus untuk apa lagi ya? Regenerasi sel gitu. Jadi untuk misalnya kita sedang radang juga dia bisa untuk mencegah membantu mempercepat penyembuhan peradangan. Nah, kebetulan kalau boleh sambil saya sambung dengan pertanyaan berikutnya, ini kebetulan ada yang nanya, apakah diabetes bisa sembuh dengan produk Vitera? Nah, kalau boleh saya jelaskan, memang karena ini adalah suplemen atau adalah istilah tambahan, jadi bukan obat, sudah pasti bukan obat dan tidak bisa menyembuhkan. Jadi sekali lagi kalau memang ada penyakit itu memang tetap obat dari dokter yang harus diminum. Suplemen ini kerjanya adalah untuk membantu. Jadi membantu apa? Pertama tadi untuk misalnya ada yang sedang peradangan. Nah, contoh sambil lanjut ke yang Ibu Agatha nanya ada yang kena RA. Nah, RA itu kan rheumatoid arthritis salah satu peradangan di sendi. Nah, kalau misal peradangan kan berarti si antioksidan tadi dari SOD ini juga dia sangat bagus untuk mengurangi peradangan. Terus ditambah lagi prebiotiknya juga dengan kerja di usus yang baik, jadi si bakteri baiknya lebih banyak, otomatis kerja untuk mencegah peradangannya juga akan lebih baik. Jadi memang tetap kalau bisa yang obat-obat dokternya tetap dikonsumsi, tapi ditambah dengan suplemen ini, jadi kerja si obat pun lebih maksimal. Di mana kita ketahui kalau obat-obat itu kan juga bahan kimia. Nah, kalau misalnya bahan-bahan kimia, otomatis eh, mungkin akan ada sel-sel yang istilahnya kerjanya jadi kurang baik ya. Bukan berarti si obat yang tidak baik, tapi namanya efek samping itu kan mungkin ada. Nah, salah satu gunanya antioksidan itu dia kan tadi meregenerasi sel. Jadi kalau sel-sel ada yang rusak karena dari pengaruh obat-obat kimia seperti itu kan. Nah, itu fungsinya dari si antioksidan ini. Jadi istilah dia untuk membantu menyeimbangkan dari misalnya ada sel yang kurang baik gitu. Jadi si antioksidan ini masuk untuk memperbaiki gitu. Misalnya di ususnya dari yang mikrobiotanya yang tidak seimbang, prebiotiknya juga akan membantu menyeimbangkan hingga kerjanya itu lebih simultan ya, lebih optimal dari kerja si obat itu juga gitu, Bu. Nih, Begitu mungkin dokter, nih, sekalian saya menjawab pertanyaan Pak Joniko dan Ibu Agatha ya mungkin bisa membantu ya. Gitu. Ya, silakan dokter, Ibu. Ya, dokter. Kalau gitu, kalau yang pradiabetes minum Vita apa tadi Vitare, Vitera, Vitera. Vitera, bisa bisa ini nggak bisa hilang nggak pradiabetes saya? Nah, itu dia yang kita harapkan, Bu. Semoga dia akan membantu. Tapi kalau menyembuhkan, sekali lagi mungkin tidak bisa, tetapi membantu iya. Karena kita ketahui tadi, si diabetes ini kan juga banyak faktor resiko penyebabnya. Jadi selain tadi dari yang gaya hidup,
terus dari makanan. Jadi kalau misalnya ibu udah jaga makan, nggak makan yang manis-manis, terus olahraga juga udah ada, terus ditambah lagi dengan suplemen dari Vitera ini, eh, semoga pasti gitu, insya Allah pasti bisa gitu, membantu untuk minimal mengurangi dari yang HbA1c-nya tadi dari misalnya 5,7 mungkin jadi 5,4 seperti itu kan, itu yang kita harapkan kan gitu Bu. Oh gitu, ya bisa. Jadi ya bisa lah ya kalau masih, maksudnya kalau pradiabet lebih 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 mungkin untuk bisa turun ya. Tapi Betul, betul ya oke banget. lah, oke 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 ya ya Istilahnya kalau paham. baru pre-diabetes kan memang biasanya juga dokter kadang belum memberikan obat ya Bu ya. Jadi memang Belum. jadi memang biasa kita bantu dari merubah pola gaya hidup, tadi Iya, tambah dengan suplementasi ini kan kita harapkan terus dengan disuruh, seimbangnya mikrobiota usus gitu kan iya, otomatis resistensi insulinnya kan juga akan berkurang hingga kerja insulin jadi lebih maksimal kan. Mudah-mudahan iya, HbA1c-nya pasti ikut turun. iya. Iya. Terus kayak yang pradiabet ini minumnya 1 saset atau 2 saset juga? Oke, boleh. Kalau misalnya biasanya sih kita sarankan 2 kali sehari ya Bu. Jadi misalnya pagi 1 saset, terus nanti kemudian sore atau malam 1 saset seperti itu. Jadi Kalau sesudah makan ya, sesudah makan. kalau bisa perut kosong biasanya akan lebih baik. Tapi kalau memang Hmm. gangguan di pencernaan, baiknya setelah makan. Oh, agak asam ya. Sedikit sih, karena dia ada rasa blueberry Bu. Oh, oke. Tuh, tapi Oke, oke. masih masih cukup manis dan manisnya itu juga bukan manis yang gula ya, jadi memang manis yang stevia, jadi aman untuk yang diabetes juga. Oh, ya, oke. Demikian Bu Terus Ratna. itu buatan mana nih, dokter? Mm-mm. Buatan mana mungkin kalau untuk produksinya boleh tolong dibantu Pak Pungki. Apa tadi namanya? Apa? Vitera Bu. Oh, Vitera. Aduh, lupa terus saya mah. Oh iya. Nggak apa-apa, nanti mungkin akan dibantu oleh agentnya untuk diberikan video-video atau iya yang lebih lengkap lagi untuk detailnya. Terus ini apa, dokter? Ini multi level mungkin. Biasa suka banyak multi level. Silakan Pak Pungki. Gitu. Jadi saya jelasin untuk medisnya dulu ya Bu. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi untuk yang medisnya. Untuk Pak Joniko, terima kasih kembali Pak. Untuk Ibu Agatha mungkin apa ada yang masih belum jelas atau gimana? Atau mungkin ada pertanyaan lain? Ibu Ratna Oh nanti ya, dibantu Pak Pungki ya. dokter mau Iya, tanya. iya. Saya itu kadang-kadang suka eh, telen bawang putih tunggal Hmm, atau bawang putih biasa gitu yang buat ngecah. Saya iris gitu ya. Saya suka kadang-kadang suka telen 4 keping 3 sampai 4 keping gitu. Nah, itu prebiotik bukan? oke. Kalau bawang putih tunggal, terutama yang tunggal, itu termasuk salah satu antioksidan juga, Bu. Gitu. Tapi prebiotik gitu. Bukan. Jadi dia antioksidan. Oh gitu. Nah, kalau Eh, bawang biasa yang buat ngecah, bawang putih sama, biasa. sama antioksidan juga. Cuma paling kuat itu di bawang yang tunggal. Kalau untuk jenis-jenis bawang-bawangan ya. Oh, lebih kuat antioksidan apa Lebih antioksidannya? kuat antioksidannya. Untuk prebiotiknya ada juga, tapi memang dia lebih ke antioksidan kuat sih. Oh gitu. Kalau Ya, pencernaannya kuat, boleh untuk konsumsi bawang putih tunggal langsung gitu boleh. Nah, Oh sudah ya. hadir nih. Silakan Pak Pungki. oke, thank you Dokter Ita. Halo Bu Ratna, apa kabar? Salam kenal. Iya, salam kenal, Iya, Dok. Itu saya ini dokter baru bukan, melihat. oh bukan coach ya. Iya, oke.
Oke, thank you. Tadi nanya apa? Vitera buatan mana? Nah, Vitera ini ada dua ingredients. Kalau tadi Dokter Ita menjelaskan secara mendalam, terima kasih Dokter Ita. Materinya cukup bisa sangat diterima oleh audiens. Nah, ya, sorry ke distract. Nah, ada dua ingredients. Pertama, kita ada di impor dari Spanyol, ya. SOD terbaiknya dari Spanyol, dan yang kedua Benicaros yang tadi dijelaskan cukup detail oleh Dokter Ita, yaitu dari Nutrilits dari Belanda. Nah, jadi dalam satu produk ini ada dua kandungan besar, yaitu tentang SOD, HSOD, dan juga ada prebiotik presisi. Tadi sudah dijelaskan juga dengan Dokter Rita komposisi produknya, isinya ada berapa sih? Ternyata ada 15 mili kan. Kita sudah clear dengan produk dan juga sudah terregistrasi di BPOM Indonesia. Jadi tidak usah khawatir dengan khasiat dan juga prosesnya ya. Terutama ini sudah diproduksi juga di dalam negeri, dipabrikan di Indonesia. Begitu Bu Ratna. Untuk memperoleh produk ini tadi nanya sistem bisnisnya bagaimana. Produk ini kita distribusikan melalui jalur distribusi yaitu direct selling. Nah, silakan Bu Ratna menghubungi eh, orang yang mengajak Ibu untuk join di Zoom malam ini. Nanti akan dijelaskan oleh beliau bagaimana cara memperoleh produk ini dan sampai tiba di konsumsi oleh Ibu dan keluarga. Begitu ya Bu Ratna ya. Oh, iya, iya. Ini multi level bukan, Pak? Ya, kita direct selling ini bergeraknya di multi Oh, level marketing Ibu, di oke, oke. marketing networking ya. Ya udah, berarti nanti saya hubungin itu ya buat tanya-tanya lagi ya. Boleh silahkan dengan senang hati Bu Ratna. Jawab dengan tadi. Lanjut di sini ada pertanyaan dari Pak Doni. Ini beliau nanya mekanisme kerja dari komposisi Vitara ini untuk diabetes secara garis besar seperti apa ya dok? Mungkin dok, boleh dijawab. Baik, terima kasih banyak pertanyaan ini Pak Doni. Untuk secara garis besar, cara kerjanya itu tadi karena dia kandungannya ada dua ya, antioksidan dari SOD ini dan juga dari prebiotiknya. Otomatis kerjanya dari si diabetes itu adalah pertama untuk dia mencegah dari terjadinya resistensi insulin. Jadi antioksidan itu dia salah satu fungsi utamanya itu adalah untuk membantu meningkatkan elastisitas dari pembuluh darah. Nah, kalau misalnya pembuluh darah kita sudah baik, eh, istilahnya yang pembuluh darahnya sudah tidak ada kerusakan gitu, otomatis nanti kerjanya dari insulin itu juga akan lebih baik gitu. Nah, selain itu tadi untuk yang prebiotiknya juga kan salah satunya juga untuk mencegah terjadi resistensi insulin. Nah, otomatis dua hal ini mereka saling bekerja sama. Jadi dari satu Vitera ini ada dua bahan aktif yang dua-duanya berkesinambungan untuk membantu untuk mencegah terjadinya penyakit diabetes, membantu mencegah untuk terjadinya resistensi insulin gitu hingga kerjanya si insulin akan lebih baik untuk memetabolisme mengolah dari gula darah kita itu. Mungkin dari tadi saya ada ngomong resistensi insulin, ada yang bingung ya, insulin ini kerjanya buat apa ya? Gitu. Jadi sebenarnya insulin ini adalah kerjanya untuk mengelola si gula yang ada dalam tubuh kita supaya jumlahnya itu dalam jumlah yang normal gitu. Karena kalau misalnya jumlah gula darahnya melebihi dari batas normal, itu dia akan terjadi yang namanya diabetes. Nah, jadi si insulin inilah yang gunanya untuk menekan si gula darah kita. Itu.
Mungkin lebih bisa diterima, Pak Doni, seperti itu, atau mungkin masih ada yang kurang jelas? Oke, untuk kombinasi, dosis kombinasi. Baik, untuk kalau obat dari dokter itu tetap diteruskan seperti biasa. Kalau misalnya Bapak mau konsumsi itu sebenarnya untuk dikonsumsi bersamaan dengan obat juga boleh. Tetapi ada baiknya biasanya kita anjurkan untuk minumnya diberikan jarak sekitar 1 sampai 2 jam. Kenapa? Pertama, segala sesuatu yang baru pertama kali masuk ke dalam tubuh kita itu kan kita nggak tahu apakah ada kemungkinan reaksi alergi atau enggak. Tuh, jadi biasanya kita kasih jarak supaya kita tahu apakah ada reaksi yang timbul itu karena obat atau si Vitara yang barusan kita minum ini gitu. Jadi kalau sudah diberikan jarak kan kita tahu oh setelah kita minum ini ada terjadi reaksi A atau B atau C gitu. Yang diharapkan pasti otomatis reaksi yang baik ya gitu. Nah, selain itu juga biasanya untuk suplemen-suplemen itu memang biasanya kita anjurkan konsumsi istilah dalam keadaan perut kosong gitu. Kenapa? Supaya dia penyerapannya akan lebih sempurna gitu. Tapi memang kembali lagi kalau memang orang tersebut ada gangguan di pencernaannya, itu apabila dia konsumsi setelah makan pun juga tidak masalah. Seperti itu. Demikian Pak Doni. Jadi tetap obat dokter diminum seperti biasa, 1 atau 2 jam atau sebelum atau sesudah minum obat bebas, itu boleh ditambahkan dengan Viteranya. Begitu. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Budian. Katanya, sorry dok agak menyimpang. Saya mau nanya, kalau seandainya untuk orang yang terkena kanker stadium 4, sebaiknya konsumsi Vitaranya sehari berapa saset ya dok? Terima kasih. Oke, ya baik. Oke, Ibu Dian, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk dosis ini sebenarnya sampai dengan saat ini berhubung si Vitera ini sebenarnya adalah suplemen yang terbuat dari istilah dari bahan makanan. Jadi memang sebenarnya tidak ada batasan untuk konsumsinya mau berapa saset sehari itu nggak masalah gitu. Sampai saat ini belum terbukti adanya efek samping akibat konsumsi yang terlalu banyak gitu kan. Tapi memang yang kita anjurkan untuk awal biasanya 2 kali sehari. Tapi kalau memang untuk penyakit-penyakit mungkin yang agak berat seperti kanker itu kan berarti kita butuh antioksidan yang lebih banyak. Itu, dimana kita ketahui antioksidan ini kan dia meregenerasi sel-sel. Dimana kalau kanker itu kan udah banyak sel-sel yang rusak. Nah, karena kita kebutuhan untuk regenerasi selnya itu cukup banyak, jadi mungkin bisa sampai 3 atau 4 kali sehari itu masih bisa gitu, Bu. Jadi nanti kembali lagi ke tubuh kita sendiri, eh, berapa banyak penyakit istilahnya yang ada di tubuh kita. Jadi kalau misalnya penyakit yang mungkin agak banyak, memang mungkin akan kebutuhan antioksidan dari tiap orang itu akan berbeda, akan lebih banyak lagi yang dibutuhkan. Seperti itu, Bu. Dokter Kalau mau memang, tanya, Kata Pak Rizal tanggal 25, Pak. maaf Ibu, saya 25. lanjutkan dulu ya Bu Dian. Kalau oke, kita minum 2 saset boleh-boleh aja sih Bu. Tadi kembalinya hanya cuma memperhatikan kalau memang ada gangguan pencernaan, mungkin setelah makan. Kalau nggak ada, bebas. Mau sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kalau bisa perut kosong itu akan penyerapannya akan lebih baik. Demikian. Oke, sama-sama Ibu Dian. dokter saya boleh tanya, kalau bawang merah itu yang prebiotik ya, bawang merah. Mm-mm. Betul Ibu, Oh, iya Ibu oke. Ratna, iya. Nah, kalau Jadi dia misalnya, prebiotik dan antioksidan. Jadi sebenarnya bahan alami itu kandungannya itu banyak ya Bu ya. Jadi misal kayak tadi si bawang
putih, bawang merah, itu sebenarnya mereka juga antioksidan dan juga prebiotik. Cuma kadarnya aja mungkin untuk bawang putih dibandingkan bawang merah pasti bawang putih akan lebih bagus gitu. Untuk terus kalau misalnya kita bandingkan antara kandungan antioksidan dan prebiotiknya, si bawang putih pasti dia lebih tinggi kandungan antioksidannya. Gitu, Bu. Oh, gitu. Hmm, Terus kalau misalnya ya, kayak acar bawang merah, itu apakah dia masih prebiotik ataukah gimana tuh? untuk acar bawang merah masih, Bu, masih tergolong prebiotik dan antioksidan. Oh, masih juga. Mau udah digoreng juga sebenarnya masih. Cuma pasti kadarnya udah berkurang ya dibandingkan dengan Iya. yang masih utuh gitu. Terus kalau misalnya sudah diacar pun kan sudah tambah gula malahan ya. Iya bener. Tambah garam, tambah gula Gula, kan ya. cuka, iya. Iya, malah lebih bahaya, benar nggak? Betul banget. Jadi memang pasti yang alami lebih bagus. Itu sebabnya untuk yang Vitara itu kan juga isinya sebenarnya wortel. Kan Ah, yang salah satunya yang Benicaros itu kan sebenarnya kandungannya dari oke. wortel, ekstraksi wortel. Tapi kan seberapa banyak wortel yang kita bisa konsumsi untuk mendapatkan manfaat prebiotik yang kita butuhkan. Gitu. Iya, Kan nggak mungkin satu hari kita makan wortel 1 kilo ya Bu ya gitu iya. kan. Jadi memang ada banyak istilahnya ada banyak kandungan prebiotik yang mungkin kita perlu tambahkan dari suplemen-suplemen seperti Vitera ini gitu Bu. Selain bawang, daun bawang, wortel, yang prebiotik apa lagi, dokter? Prebiotik dari buah-buahan Bu, apel gitu bisa. Apel. Oh, oke. Oke, Bu Ratna, apa udah jelas? Mau nanya boleh? Sudah. Nih, Makasih, dokter. Ya silakan. Terima kasih juga Ibu. Silakan tadi Halo. Ibu Mimi ya atau Ya malam dok. ya malam. Silakan Ibu Mimi. Nah, saya mau tanya dok. Tadi dokter cerita Vitera ini kan menekan resistensi insulin. Nah, berarti dia bisa menurunkan gula darah ya dok ya? Betul banget Bu. Mm-mm. Nah, itu bisa kelihatannya itu berapa lama kita konsumsi dok? Oke, kalau misalnya untuk berapa lamanya, memang kembali lagi nanti ke tubuh masing-masing. Tapi kalau untuk dasar penelitiannya itu sudah ada Bu, mungkin nanti bisa dimintakan ke orang yang pembawanya untuk link yang penelitiannya. Tapi misalnya untuk berapa lama nih kita harus konsumsi tadi kembali lagi. Kalau untuk penyakit diabetes ini faktor resikonya kan memang banyak gitu ya. Jadi selain kita sudah mengkonsumsi suplemen, kita juga mungkin yang kalau sudah diabetes kan berarti memang sudah harus konsumsi obat, berarti obat medis juga tetap diteruskan. Selain itu kan juga untuk yang apa faktor gaya hidupnya juga tetap harus sudah dijaga untuk yang pola hidup yang aktif, terus juga menjaga makan makanan yang rendah gula seperti itu. Jadi untuk berapa lamanya memang harus kembali lagi ke orangnya masing-masing sih Bu, begitu. Karena jujur ini kan bukan obat ya gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kalau obat kan dalam waktu 2 jam dia langsung turun. Tapi memang banyak penelitian yang membuktikan karena kerjanya si antioksidan ini, dia kan juga biasanya hampir kurang lebih hampir sama gitu dalam untuk menurunkannya gitu. Jadi biasanya Halo. penurunan banyak banget atau enggak, drastis banget atau enggak itu biasanya memang nanti kembali lagi ke faktor-faktor lainnya itu. Begitu. Oh gitu. Terus satu lagi nih dok.
Tadi katanya Viterra ini kan bahan dasarnya ada wortel. Berarti wortel itu bagus juga buat mata gitu ya, Dok? Betul banget, Bu. Iya, memang salah satu manfaat dari wortel itu adalah untuk kesehatan mata. Itu. Hmm. Berarti Eh, Viterra ini membantu juga kalau orang punya keluhan mata. Bisa, betul. Jadi sebenarnya untuk yang keluhan-keluhan mata itu kan banyak ya. Ada mungkin misalnya yang mata kering nih, yang paling gampang nih, yang paling sering sekarang kita alami nih karena terlalu sering main gadget ya, gitu kan. Kalau matanya kering kan otomatis nanti dari manfaat dari wortelnya itu dia kan juga ada kandungan karotennya itu. Beta karotennya itu sangat bagus untuk kesehatan mata kita supaya sel-sel di dalam mata kita itu juga supaya istilahnya lebih sehat. Nah, terus juga si antioksidannya ini juga karena tadi dia fungsinya regenerasi sel, terus juga menyeimbangkan untuk apa istilahnya eh, sel supaya dia tidak terkena dari zat-zat yang merusak. Jadi kan kalau mata kita sudah terlalu sering terkena gadget, istilahnya sel mata kita sudah banyak yang rusak. Nah, itu nanti si antioksidannya juga akan meregenerasi dari sel-sel mata tersebut juga. Gitu. Satu lagi, Dok. Tadi Boleh. yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Apakah Viterra ini bisa untuk memperbaiki apa? Misalnya fungsi ginjal 60 gitu. Apa bisa jadi naik, Dok? Terus untuk kreatinnya bisa turun nggak sih, Dok, dengan Viterra? Oke, kalau untuk kelainan dari fungsi ginjal. Jadi misalnya kan ginjal itu kan juga sebenarnya terdiri dari sel-sel ya, Bu ya. Gitu. Hmm? Jadi misalnya dia sudah terjadi gangguan ginjal atau kerusakan ginjal, istilahnya bahasanya yang gagal ginjal kronik seperti itu kan. Itu berarti kan sel di ginjal tersebut kan sudah banyak yang rusak. Nah, nanti gunanya dari Viterra ini adalah sebagai suplemen tambahan untuk membantu meregenerasi dari sel-sel ginjal yang sudah rusak itu. Kemudian juga menyimbangkan metabolisme tubuh di mana biasanya orang-orang yang dengan gangguan ginjal itu kan berarti kan dia sudah ada konsumsi obat-obatan dari bahan-bahan kimianya. Nah, itu nanti si antioksidannya itu juga akan berguna untuk istilahnya apa mensterilkan kayak gitu lah, ya, membersihkan dari radikal-radikal bebas dari obat-obat kimia tersebut seperti itu. Nah, diharapkan dengan fungsi sel ginjal yang lebih bagus, yang lebih optimal, diharapkan kerja dari si ginjal tersebut akan lebih baik. Tapi memang kembali lagi, mungkin kalau yang sudah terjadi kerusakan ginjal yang GFR-nya sudah di bawah 60 itu mungkin kalau kita minta untuk dia kembali jadi 100 itu mungkin agak sulit banget gitu. Tetapi pasti dengan suplemen yang baik, terjadinya perbaikan dari sel ginjal tersebut, otomatis diharapkan akan terjadinya perbaikan. Gitu, Bu. Oh gitu. Oke, Dok. Makasih, Dok. Sama-sama Ibu Mimi. Oke, terima kasih Bu Mimi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung on mic atau chat di kolom komentar. Malam Dokter Rita. Iya, malam Pak Abdul. Mau tanya, ada saudara kena diabetes sampai matanya nggak bisa ngelihat. Iya, Itu baik. apakah bisa dikasih Viterra untuk penyembuhannya atau gimana ya? Baik, terima kasih Pak Abdul. Oke, ya memang salah satu komplikasi dari penyakit diabetes itu adalah retinopati diabetik seperti itu. Di mana terjadinya kerusakan dari sel-sel mata dan saraf-sarafnya di mata ya. Jadi memang nanti bisa istilah kita sebutnya dengan kebutaan seperti itu. Iya, Memang sangat kita sayangkan ya Pak Abdul ya. Jadi memang kalau untuk sudah terjadi kebutaan, memang itu agak sangat sulit karena apabila saraf
itu sudah rusak, dia sangat-sangat sulit untuk beregenerasi. Beda dengan sel. Itu sebabnya kalau misalnya terjadi kerusakan saraf, penyembuhannya memang agak sulit. Tetapi eh, tidak menutup kemungkinan istilahnya. Karena kan kalau untuk jujur, kalau untuk kembali menjadi bisa melihat mungkin memang agak sulit ya Pak Abdul ya. Tapi kita harapkan dengan dia menambahkan suplemen Vitera ini, kita harapkan kerja sel di dalam tubuhnya akan lebih optimal hingga si diabetesnya itu istilah lebih terkontrol. Kalau lebih terkontrol, kita akan dapat mencegah terjadinya komplikasi lain dari penyakit diabetes ini. Gitu, Pak Abdul. Jadi memang jujur kalau sudah terjadi kebutaan, mohon maaf memang agak sulit tuh. Ya, terima kasih dok. Ya, sama-sama Pak Abdul. Oke, mungkin di sini 1 sampai 2 pertanyaan lagi kali ya. Mungkin bisa Bapak Ibu sekalian yang masih mau nanya-nanya nih ke Dokter Ita, mungkin apa yang kurang jelas bisa ditanyain langsung. Bisa tanya, Bu. Ya, silakan Pak Ketut atau siapa tadi Iya, ya, maaf. iya. Aku tuh, Bu. Oh iya, silakan Pak Perkenalkan. Ketut. Nah, selamat malam, salam kenal semuanya. Ya, salam kenal Pak. Nah, saya ini belum banyak jelas tadi, karena di jalan tadi, Bu. Produk ini saya dikenalkan sama Bu Dian. Nah, saya ini penderita asma, Bu. Cuma di usia meningkat ini malah kena rematik gitu. Kata Oh, Ibu Dian, bagus-bagus gitu. Nah, cara penggunaannya gimana? Memang sih latar belakangnya saya dulu tuh apa namanya sering kerja di tempat berdebu gitu loh Bu. oke baik. Jadi setelah Ibu jelaskan juga tadi memang harus merubah pola hidup apa saya juga ketemu dokter gitu asma satu parah 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 makin parah Oh akhirnya iya. ketemu Bu Ketut juga dulu. Terus saya ketemu dokter sudah hampir 2 tahun ini agak mending jauh gitu perubahannya jauh bener gitu Bu luar biasa. Tapi dengan ketemunya Bu Dian ini saya dikenalkan apa namanya Pitara gitu. Apa bisa nanti asma saya ini Bu ya? Karena di situ Bu bilang menyangkut pernapasan, menyangkut persendian gitu. Betul. Kira-kira gimana kira-kira ini ya? Gimana cara saya mengkonsumsi atau dosisnya? Apa sudah ada apa namanya itu testimoni-testimoni gitu dari Pitara ini? Itu aja Bu dari saya. Baik. Terima kasih Pak Ketut pertanyaannya. Jadi memang kebetulan untuk Vitera ini karena dia tadi kandungannya ada antioksidan dan prebiotik, salah satu manfaatnya tadi selain yang tadi saya sudah sebutkan, mungkin tadi saya belum menjelaskan. Salah satu manfaat lainnya adalah dia bisa melebarkan dari pembuluh darah. Nah, di mana kita ketahui kalau orang-orang dengan asma itu biasanya itu adanya penyempitan dari pembuluh darah di paru-parunya. Seperti itu. Itulah yang bisa menyebabkan terjadinya sesak nafas, terjadinya wheezing atau bunyi nafas yang ngik-ngik seperti itu ya Pak. Itu terjadi karena penyempitan dari saluran nafas dan pembuluh darah di paru-parunya. Seperti itu. Nah, kegunaan sebenarnya malahan kegunaan utama dari antioksidan ini adalah melebarkan pembuluh darah sehingga terjadinya juga dia dapat melancarkan pembuluh darah aliran darah kita juga gitu. Nah, kalau aliran darahnya lancar terus pembuluh darahnya juga lebih lebar otomatis untuk pasien-pasien dengan gangguan asma itu biasanya justru juga akan sangat terbantu kalau dia konsumsi dari suplemen ini. Demikian Pak Ketut. Kalau untuk dosisnya sama seperti juga tadi apabila ada rheumatoid arthritis atau radang sendi
Itu kan kalau untuk radang sendi kita tadi ambil manfaat antioksidan dan prebiotiknya untuk anti-inflamasinya. Nah, sama-sama dosisnya sama seperti untuk si antioksidan atau sorry untuk si asma atau juga dengan si radang sendinya. Jadi boleh konsumsi eh, 2 kali sehari atau kalau memang dirasa masih kurang nyaman bisa sampai dengan 3 atau 4 kali sehari. Demikian. Atau misalnya konsumsi 2 kali 2 saset. Saya izin sebentar minum dulu sebentar ya Pak. Iya, Bu. Oke, Makasih. maaf Pak. Ya, jadi Ini bisa ini misalnya contohnya boleh saya tadi kan diminumnya 2 kali 2 saset ah, atau 4 kali sehari juga masih boleh. tadi juga saya konsultasikan sama dokter, Bu. Saya bilang di jalan tadi, ini loh, Bu, setiap bulan segini minum obat. Jadi segini saya minum obatnya. Mantap. Jadi dengan ketemu Bu Dian kemarin dianjurkan ke Pitara, malam ini katanya ada meeting saya ikut. Boleh, boleh. Jadi ya harapan saya sih ini sudah ketemu dokter yang bagus juga saya. Cuma ada tambahan penyakit aja mungkin dari umur ya. Sendi saya ini mulai sakit dalam 6 bulan ini sakit gitu. Apa dengan Pitara ini mudah-mudahan nanti memang dia apa ya kata orang itu jodoh lah juga ya Bu ya. Cocok gitu. Itu aja harapan saya. Oke, terima kasih Bu. Nanti penjelasan yang lainnya mungkin saya bisa tanya juga sama Bu Dian, Pak Pak Johan ya. Kayaknya pernah kenal Pak Johan. Ya, itu aja Bu. Makasih banyak. Terima kasih juga Pak Sama. Ketut. Ya, jadi nanti boleh dicoba dulu, tapi memang obat medis tetap diminum dulu. Kita harapkan begitu sel-sel istilahnya di dalam tubuh kita sudah lebih baik, diharapkan obat yang sekarang diminum bisa akan berkurang. Itu yang kita harapkan seperti itu, Pak. Jadi bukan berarti kok saya udah minum Vitera, tapi minum obatnya masih tetap aja terus gitu kan. Jadi memang di awal-awal memang pasti obat medis dan suplemen itu tetap harus seiring sejalan dahulu. Karena kita harapkan si suplemen inilah yang nanti akan membantu memperbaiki sel-sel dalam tubuh kita gitu. Jadi bukan dia yang jadi obatnya memang, tapi dia membantu. Jadi diharapkan nanti setelah konsumsi beberapa saat, diharapkan yang tadinya minum obatnya 2 macam, jadi hanya tinggal 1 macam, seperti itu ya Pak Ketut. Mudah-mudahan Iya, bisa. memang saya sampai tanya ke apa ya, selain ke dokter, ke kawan, ke YouTube juga saya tanya. Kalau asma itu belum ada penyembuhannya Bu ya, belum ada penyembuhannya. Jadi saya sekian dokter ketemu, baru ketemu ada dokter satu ini dalam setahun inilah, 2 tahun ya hampir ya. Udah luar biasa, hampir 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 80% lah, nggak kayak kemarin sekumatnya itu. Setiap hari kadang 5 kali, 6 kali sehari malamnya lagi. Ini malamnya nggak bisa tidur. Oh, Saya syukur. ada tertarik di Vitera ini gini aja. Ya selain bisnisnya sih apa namanya ini. Saya ada persendian ini mudah-mudahan bisa cocok gitu. Itu Betul, aja. betul Pak. Iya, mudah-mudahan ya Pak Ketut bisa membantu ya. Oke. Dokter, Ya, saya boleh kasih Bu. tanya juga. Saya tensinya ya, saya nggak tahu ada hubungan nggak dengan pradiabetes saya atau ada hubungan dengan fungsi penurunan fungsi ginjal ya. Tensi saya itu kalau kayak siang, kayak jam 8 sampai sore, kayak gitu ya, sampai jam 8 kayak gini ya, jam 8, kadang jam 9 juga saya masih oke-oke aja di bawah 120, di bawah 80 gitu. Tapi kalau misalnya kayak tengah malam saya ke kamar kecil gitu ya, pipis gitu. Nah,
Balik lagi saya baring tidur maksudnya baringkan badan, tenangkan diri. Saya coba tensi. Nah, itu cenderung tinggi, Dok. 130-an kayak gitu. 130 ke atas sampai saya bangun tidur gitu loh, bangun tidur. Pokoknya di atas 120, di atas 80 gitu. Nah, sampai saya bangun tidur eh, tinggi, nanti sesudah kayak 15 menit saya beraktivitas kayak gitu. Nah, turun di bawah 120, di bawah 80. Itu karena penurunan fungsi ginjal atau karena pradiabetes saya ya. Oke, kalau untuk hubungannya dengan tekanan darah biasanya lebih ke ginjal sih Bu gitu. Oh, ke ginjal ya. Mm-mm. Tapi memang ya kalau diabetes itu kan salah satu komplikasinya memang ke ginjal juga ya. Oh, pradiabetes juga bisa ke ginjal. Pradiabetes pun sudah bisa ya. Walaupun dia masih pradiabetes, harusnya dia bukan komplikasi, belum terjadi komplikasi gitu. Tetapi Heeh. istilahnya untuk 130 kan juga memang belum darah tinggi ya, gitu. Oh, Jadi oh belum ya. belum. Jadi memang istilahnya mungkin namanya mungkin untuk lebih mudahnya mungkin organ-organ di tubuh Ibu Ratna mungkin memang sudah mulai ada nih yang kayak istilah ginjal kan tadi kan udah mulai menurun otomatis jadi si pembuluh darahnya juga kan udah mulai ada gangguan. Nah, itu sebabnya tekanan darahnya juga jadi mulai ikut naik. Seperti itu sih, Bu. Eh, dokter, kalau bangun tidur nih, bangun tidur itu eh, lebih tinggi pas baru bangun tidur ya. Jadi mungkin sekitar jam 4 kayak gitu. Nah, itu bisa 146 kayak gitu. Nah, itu sudah termasuk tinggi. Sudah termasuk tinggi Sudah belum itu? termasuk tinggi, betul. Nah, jadi saya pas bangun sekitar jam 4. eh, nah, itu saya tensi sudah ke toilet, balik saya tensi. Nah, itu tinggi tuh. Tapi nanti sesudah kayak 15 menit, nah dia agak turun lagi begitu. Itu normal nggak sih, Dok? Aduh, Jadi Allah. memang kalau tekanan darah itu multifaktorial ya, Bu. Jadi banyak penyebabnya. Pertama, aktivitas pun itu kita akan meningkatkan tekanan darah. Jalan, Mm-mm, berbicara, mm-mm, emosi, mm-mm. olahraga udah pasti gitu kan. Itu jadi multifaktorial. Jadi memang eh, tekanan darah itu pun berubah-berubah. Misalnya sekarang kita tensi 120. Mungkin habis ini saya jalan ke belakang atau bolak-balik 5 menit aja itu mungkin bisa dan naik mungkin 125 atau berapa. Jadi memang dia berubah-berubah. Tidak menetap yang terus-menerus. Begitu juga sama dengan denyut jantung kita kan berubah-berubah juga. Jadi bukan sesuatu yang terus-menerus. Dan kalau memang dia nilainya masih dalam batas normal, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena semakin kita khawatirkan, itu akan meningkatkan lagi adanya hormon dalam tubuh kita. Karena pengaruh dari stres, hormon meningkat, akibatnya pembuluh darahnya jadi mengecil, otomatis tekanan darahnya jadi ikut naik lagi, Bu Ratna. Itu, jadi kalau bisa eh, tidak usah terlalu sering mengecek tekanan darah tiap 5 menit atau 10 menit atau tiap jam itu akan membuat di alam bawah sadar kita jadi istilah kepikiran atau menjadi beban pikiran. Nah, itu malahan yang menyebabkan tekanan darah kita naik. Begitu, Bu Ratna. Jadi mungkin lebih santai lagi untuk monitor boleh tetap, tapi mungkin misalnya hanya pagi satu kali, sore satu kali udah cukup. Biasanya seperti itu sih. Itu. Oke, baik. Sebelum berakhir, mungkin ini satu pertanyaan penutup ya dari Bapak Joniko. Katanya Vitara boleh dikonsumsi dari usia berapa, Dok? Oh iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Joniko. Untuk konsumsi sebenarnya sih karena dia dari makanan bebas-bebas aja ya gitu. Mau dari umur berapa aja. Tapi karena untuk dari
keamanan badan pangan itu biasa kita anjurkan dari 8 tahun ke atas. Demikian. Tapi kalau memang mau baru umur, selama dia sudah bisa minum makan dengan sempurna, jangan bayi terus langsung dikasihin Vitera ya gitu kan. Bayi kan masih makanan utamanya masih dari ASI ya gitu. Jadi kalau misalnya sudah bisa makan minum misalnya umur 3 mungkin boleh misalnya umur 3 tahun misal boleh dicobakan setengah saset seperti itu. Tapi kalau untuk berdasarkan keamanan pangannya memang dianjurkan 8 tahun ke atas. Demikian. Baik, sudah terjawab ya Bapak Ibu semuanya, sudah jelas. Mungkin terima kasih Dokter Ita atas pemaparan Terima materinya kasih dan juga. jawabannya juga. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya dalam partisipasinya pada seminar malam ini. Mungkin semoga membawa manfaat ya untuk dan menginspirasi agar kita bisa hidup lebih sehat juga. Mungkin sampai jumpa di seminar berikutnya dan terima kasih. Selamat istirahat Bapak Ibu sekalian. Dokter Ita terima kasih banyak. Selamat malam.